Hal yang kedua adalah soal kepercayaan akan adanya Tuhan. Jadi si biru juga bersaksi ya bahwa dia dulunya nggak percaya Tuhan, tapi melalui sebuah pengalaman spiritual, akhirnya dia menjadi percaya Tuhan. Coba kita lihat kesaksian dia ya. Bang. Ketika gue mulai ngomong-ngomong sendiri, tiba-tiba gue ngomong kalau Tuhan itu ada, Tuhan pasti tahu sekarang saya sedang haus. Oh gitu? Iya, udah halu. Udah halu banget ya? Udah parah, lu udah sampai di titik dehidrasi. Waktu itu gue belum dikontrak hidrokoko ya, Oh sebagai iya, brand oke ambassador oke. ya. Sekarang udah hidrokoko nggak mungkin Gue kehausan? nggak dehidrasi lagi Oke, ya. luar biasa. Jadi Iya, waktu itu gue jalan terus gue sembari ngomong-ngomong. Nah, apa yang gue omong ini kejadian. Jadi contoh ya. Saya haus, kalau Tuhan itu memang ada, pasti dia tahu saya haus. Buktikan keberadaanmu. Tepat di depan mata gue, di sebelah kiri, itu ada genangan air, bos. Padahal semalam nggak hujan. Kan buat kita ajaib ya. Tapi bersih apa kotor tuh? Kotor ya. Terus? Itu ajaib dong ya. Iya, Ajaib dong ya. Iya, iya. Oke. Akhirnya gue lihat, kok ada air gitu. Oh, tiba-tiba tuh. Gue anggap kebetulan. Iya. Ya anggaplah aja ada airnya di sono, kebetulan gue lagi lewat Iya, situ. iya, bisa Cuma jadi. kok bisa kebetulan dengan kondisi gue nih. Iya, iya. Gue ambil airnya, gue saring pakai kaos kaki, gue dapat air bersih dikit dari botol gue yang gue bawa cuma satu tuh. Iya. Dan gue pakai itu sebagai wadah, Iya, terus gue minum. Agak kotor-kotor dikit tapi paling Iya, enggak iya. ya lumayan lah ya. Oke. Lanjutin gue jalan lagi, gue bilang kalau Tuhan memang ada. Oh, lu emang nyari Tuhan aja udah ke situ ya? Iya, emang udah Iya, satu visi tuh nyari Tuhan. Kalau Tuhan memang ada. Udah desperate banget. Udah desperate iya, parah bro. ya? Tolong tunjukkan makanan saya Iya, lupa gitu. Nah di pos pertama itu ada sisa makanan. Bukan sisa di bekas dimakan. Iya, iya. Makanan yang masih utuh di dalam dibungkus, Dipack ya? dibungkus bukan kotak ya, Iya, dibungkus lu tahu nasi bungkus Iya, ya. tahu. Ada di situ, kayaknya orangnya lupa. Ih, kebetulan lagi ya? Kebetulan lagi. Gue ambil, gue makan, terus gue ngomong, kok bisa ya? Gue jalan lagi. Terus gue ngomong lagi, kalau Tuhan ini, kalau Tuhan itu. Tapi gue gak pernah Tapi ngomong. itu kalau halu tuh ya? Iya, Ngomongnya kalau udah Tuhan ada, pasti dia bisa kasih mobil Mercy. Kenapa iya, gue gak iya. kepikiran ke sono? Kali aja di situ tiba-tiba muncul. Iya, itu lucu loh. Gue gak kepikiran Iya. ke sono. Lu ngerti gak maksud Iya. gue? Udah nih, gue jalan. Terus gue ngomong sama diri gue, kalau gue ngelakuin hal seperti ini dan kemudian apa yang terjadi, kemudian itu ada di depan gue, Iya. ini kan hanya pengulangan terus ya. Intinya bukan ini yang gue cari. Yang gue cari, gue ingin bertemu dengan Tuhan dan ingin mengetahui sendiri apakah Tuhan itu ada. Nah, memang urusan kepercayaan Tuhan akan Tuhan ini sebenarnya di timur sampai beberapa dekade yang lalu itu tidak terlalu menjadi persoalan karena rata-rata orang percaya adanya Tuhan. Tapi di barat itu memang lebih berat karena rasionalisme, ateisme itu sudah merajalela. Orang tidak percaya ada Allah. Tapi ya melalui pengalaman, syukur alhamdulillah melalui pengalaman si biru dia akhirnya percaya Tuhan itu ada ya. Ya, Tuhan bisa punya banyak cara untuk membuktikan keberadaannya. Ya. Termasuk sebenarnya melalui keberadaan alam semesta itu juga. Keberadaan alam kita itu juga sebenarnya sudah menjadi salah satu bukti keberadaannya. Ya. Makanya di dalam kitab Mazmur dibilang langit menceritakan kemuliaanku dan cakrawala memberitakan perbuatan tanganku. Artinya bahwa apa yang bisa kita lihat dalam alam semesta itu bersaksi kepada kita tentang keberadaan seseorang dalam tanda petik yang menjadi penyebab dari seluruh keberadaan itu. Ya. Ya, sederhananya begini. Kalau kita lihat alam semesta yang begitu teratur, ya. Pikiran logis kita harus membawa kita pada satu pemikiran bahwa mesti ada satu pribadi yang berintelijensia yang entah apa namanya, siapa dia yang menjadi penyebab adanya segala sesuatu yang teratur ini. Logika kita harusnya menolak bahwa sesuatu bisa ada dengan sendirinya. Ya, saya kasih ilustrasi beginilah. Kalau saudara pergi ke hutan, di tengah hutan saudara tahu-tahu bertemu
lihat ada 3 batu tungku di situ, lalu api menyala, di atasnya ada periuk merebus air, di sebelahnya itu ada 1 gelas kosong, ada kopi, ada gula. Sekarang saudara mikir coba. Pikiran pertama, semua itu ada dengan sendirinya. Tahu-tahu ada. Pikiran kedua adalah bahwa mesti ada orang yang menyebabkan semua itu ada. Yang logis yang mana? Ya, pasti yang kedua lah. Ya, yang kedua lah. Ada satu cerita, ini cerita sungguh-sungguh ya, tapi saya lupa nama-nama orangnya itu ya. 2 orang bersahabat, mereka ini sama-sama suka melihat suka astronomi ya. 2 orang astronom yang seringkali melihat alam semesta lewat teleskop, teropong. Yang satu ateis, tidak percaya ada Allah, yang satu percaya ada Allah. Lalu satu kali yang percaya ada Allah ini, dia membuat miniatur alam semesta. Lalu ditaruh di kaca, matahari di sini, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan sebagainya. Terus, wah indah sekali. Lalu temannya yang ateis ini sempat berkunjung ke rumahnya. Lihat, bagus, wow, bagus sekali. Siapa yang buat? Lalu temannya satu bilang, nggak ada yang buat, tahu-tahu ada. Langsung yang ateis bilang, kau kira saya gila kan? Mana mungkin ada sendiri. Lalu temannya yang percaya Tuhan itu dia bilang begini ya. Kalau yang miniatur saja, kamu percaya harus ada yang membuat. Bagi kamu rasanya gila. Adalah gila kalau percaya bahwa miniatur bisa ada dengan sendirinya. Kalau kamu percaya bahwa yang miniatur ini harus ada yang membuat, lalu bagaimana dengan yang aslinya? Masa aslinya itu bisa ada dengan sendirinya? Ya. Jadi sebenarnya fakta alam semesta saja sudah cukup membuat kita itu sadar akan keberadaan Allah. Selain kita bisa lihat sifat-sifat Allah yang lain. Allah maha besar, Allah maha bijaksana. Ya. Ini yang dalam teologi Kristen itu disebut sebagai general revelation of God. Ya, wahyu Allah secara umum. Allah itu mewahyukan dirinya, memperkenalkan diri kepada kita melalui alam semesta. Kita bisa kenal Allah lewat fakta alam semesta. Coba dengar ini. Bila kulihat bintang gemerlapan. Ini kan lihat alam. Dan bunyi riuh burung ku dengar. Begitu dia sudah lihat semua itu, apa? Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau begitu dia lihat bintang, dia sadar. Tuhan menciptakan semuanya, lalu dia sampai pada ajaib Tuhan, atau versi yang lain, sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allah. Berarti dia jadi kenal Allah itu besar dari ketika dia melihat bintang. Ya. Nah, kalau sudah lihat Allah besar, ya pasti di dalamnya mengakui keberadaan Allah. Ya. Jadi banyak orang ateis sekarang. Tapi saya tidak percaya ada ateis sejati. Ya. Ada ahli yang mengatakan ateisme itu hanya lebih di bibir saja. Karena waktu Allah menciptakan manusia, dia sudah menaruh apa yang disebut sebagai hati nurani. Dan di dalam hati nurani itu sudah ada kesadaran tentang keberadaan Allah. Ya, walaupun karena dosa membuat menyimpang sehingga orang menyembah batu, kayu lah, pohon lah, gunung. Tapi itu berarti dia sadar bahwa ada sesuatu yang ilahi yang perlu disembah, entah di batu kah, di kayu kah, di gunung. Itu namanya kesadaran religius. Jadi ateis yang sejati itu sebenarnya nggak ada. Ya. Yang lain pernah berkata bahwa seorang ateis itu adalah seorang yang akan lari kepada Allah ketika pikirannya tidak tahu mau lari kemana lagi. Ya. Jadi ada orang yang tidak percaya ada Allah. Tahu-tahu dia jalan-jalan, jatuh ke tebing.
Sebelum dia sampai dasar tebing, dia tangannya menggapai-gapai, dapat satu ranting kayu. Lalu dia bergelantungan itu dan krek, ini mau jatuh. Nah, pada saat itu mau naik gak bisa, jatuh mati. Ya, pada saat itu langsung berseru, ya Tuhan, tolong saya. Kenapa kok ya Tuhan? Sekian lama jadi ateis. Kok ya Tuhan? Pikiran yang tidak tahu lari kemana, itu biasa larinya ke Allah. Makanya orang bilang, ateis sejati itu tidak ada. Lalu bagaimana sampai muncul ateis? Itu karena mereka berusaha menekan perasaan tentang Allah. Makanya dalam Mazmur berkata, orang bebal berkata, tidak ada Allah. Ya, jadi orang tidak percaya tidak ada Allah itu adalah bebal, bodoh. Ya, syukur alhamdulillah si biru melalui pengalaman spiritualnya ya akhirnya ya menjadi percaya ada Allah. Ya, jadi itu dua hal yang saya komentari, walaupun sebelumnya si biru tidak percaya supranatural atau yang gaib-gaib dan tidak percaya ada Allah. Nah, dan akhirnya menjadi percaya. Saya hanya berikan komentar tambahan untuk menjadi peneguhan bagi kita saja, ya.